Hidup di daerah tropis tentu memiliki banyak keuntungan. Tanah yang subur hingga pesona alam yang indah. Namun di balik kenyamanan itu ada bahaya mengintai. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD ternyata lebih mudah berkembang di daerah tropis. Bahkan jumlah penderita demam berdarah dengue dan luas daerah penyebarannya kian bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, secara global, Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) juga sempat mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Infeksi demam berdarah dengue atau DBD menjangkit populasi dunia setidaknya hingga 400 juta orang per tahun. Kalau kita lihat di Indonesia, itu setiap tahunnya bahkan pola penyakitnya itu meningkat semakin tinggi. Jadi gelombangnya itu kalau kita lihat gelombangnya semakin tinggi. Saya semakin tinggi gitu sekarang. Jadi sangat menakutkan. Kalau dibiarkan terus-menerus ya gelombangnya makin tinggi. Berdasarkan insidennya tadi masih 50.000 ke atas begitu. Bahkan pada waktu tahun 2019 itu di atas 150.000, Pak. Jadi bayangkan orang sakit demam berdarah 150.000, 1%-nya 1.500, Pak, meninggal. Dari data yang dirangkum oleh situs resmi Bill Gates dari WHO di tahun 2014, dibandingkan hewan-hewan lain seperti ular, buaya, hiu, ataupun singa, nyamuk ternyata jauh lebih banyak membunuh manusia setiap tahunnya. Bisa dikatakan nyamuk dengan virus demam berdarah dengue merupakan hewan yang paling mematikan di dunia. DBD atau demam dengue ini berbahaya, apalagi di saat pandemi COVID-19. Khawatirnya nanti akan terjadi double atau koinfeksi namanya, atau double beban di satu wilayah. Jadi infeksi dengue ini memang punya suatu gejala yang spektrum klinisnya cukup luas gitu. Jika kadang-kadang ada yang tidak bergejala ya, jadi tanpa sign, tanpa tanda-tanda, tetapi tahu-tahu pada perkembangannya langsung severe dengue, langsung berat begitu. Nah, ini cukup berat kalau memang bisa terjadi sampai ada perdarahan tadi ya, demam berdarah tadi itu. Beragam program terus diupayakan oleh pemerintah, seperti pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+, dan gerakan Satu Rumah, Satu Juru Pemantau Jentik-Jentik atau Jumantik. Dan dari bermacam program, pemerintah tentu tidak acuh terhadap perkembangan teknologi dan inovasi anak negeri. Kemenkes mendukung penuh inovasi bidang kesehatan karena memiliki misi yang sama, yaitu menyehatkan segenap masyarakat Indonesia. Teknologi Wolbachia salah satunya. Teknologi yang sedang diterapkan oleh World Mosquito Program Yogyakarta, Yayasan Tahija, dan Universitas Gadjah Mada agar membuat nyamuk di daerahnya tidak lagi mampu menyebarkan virus dengue. Ya, ini merupakan satu inovasi yang inovasi baru yang bagus ya. Ini yang merupakan kontribusi kita, bagaimana kita tidak alergi dengan hasil-hasil riset gitu ya, tetapi kita tetap justru menghargai, kita mencoba menyelesaikan di sisi hilirnya, pelayanan kesehatan sudah oke gitu ya, dengan sisi hulunya ini. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan Wolbachia ini bisa menjadi komplement dari intervensi pemerintah yang sama ini sudah kita lakukan, sehingga menjadi suatu bentuk intervensi akselerasi ya, percepatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di hulu. Riset teknologi Wolbachia sebenarnya sudah dilakukan sejak sekitar 10 tahun yang lalu.
Teknologi ini ternyata mampu menurunkan kasus DBD di daerah Yogyakarta secara signifikan. Sebelum teknologi ini diterapkan, tren kasus demam berdarah dengue di sana terus meningkat sejak 10 tahun terakhir. Dari sekitar 3,5 juta penduduk Yogyakarta, 1.125 penduduknya bermukim di Sleman. Padatnya permukiman dan berbagai faktor lingkungan lain menimbulkan tingginya kasus DBD di Sleman. Atas dasar itu, teknologi Wolbachia akhirnya pertama kali diimplementasikan di daerah Sleman pada awal 2021. Data tahun 2020 kemarin cukup tinggi, yaitu ada 810 dengan 2 kematian, 810 pasien atau 810 penderita demam berdarah dengan 2 kematian. Untuk tahun ini 2021 mendekati akhir tahun ini November kita 189 kasus atau 189 penderita DBD dengan 1 kematian. Berarti ini kan kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 kemarin terjadi penurunan yang cukup drastis. Hampir seperempatnya ini dari angka yang tahun lalu. Hasil luar biasa dari penerapan teknologi Wolbachia di Yogyakarta ini, menurut Kepala Dinkes Sleman, berpotensi untuk diimplementasikan di wilayah yang lebih luas. Lantas, apa itu teknologi Wolbachia yang mampu menurunkan kasus DBD secara drastis di Sleman? Bagaimana teknologi ini bekerja hingga seperti apa penerapannya di lapangan? Agustus 2020, World Mosquito Program Yogyakarta atau WMP merilis hasil penelitian penting yang berpotensi besar mengakhiri penyakit demam berdarah serta penyakit lain yang dibawa oleh nyamuk. Penelitian itu mengaplikasikan bakteri Wolbachia untuk eliminasi dengue, applying Wolbachia to eliminate dengue atau AWED. Metode pemberantasan virus DBD ini berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Jika biasanya pengendalian DBD dengan mematikan sumbernya atau nyamuknya secara langsung, metode ini justru memelihara nyamuk dan mengembangbiakannya dengan upaya membuat populasi nyamuk berwolbachia. Wolbachia sendiri merupakan bakteri alami yang dapat ditemukan di hampir tiap tubuh serangga. Bakteri ini juga termasuk kategori simbion, sehingga bukan patogen atau parasit. Ketika replikasinya itu bisa dihindari karena terblok oleh bakteri tadi, maka kemampuan nyamuk untuk menulari orang lain itu jadi jauh menurun. Jadi ini semacam vaksin, tetapi vaksin bukan untuk manusia tetapi untuk nyamuk. Nyamuknya tidak mampu lagi menularkan virus dengue. Teknologi Wolbachia ini aman diterapkan. Selain merupakan bakteri alami dan bukan rekayasa genetik, hasil analisis juga menunjukkan bahwa risiko dan peluang dampak negatif pelepasan nyamuk berteknologi Wolbachia dalam 30 tahun ke depan, termasuk pada negligible risk atau risiko yang dapat diabaikan. Risiko teknologi ini untuk 30 tahun ke depan, karena kan kita tidak bisa menghitung resiko tanpa batas ya. Jadi resiko ini 30 tahun ke depan itu mereka bilang negligible. Negligible itu bisa diabaikan. Ternyata pelepasan nyamuk berwolbachia di sejumlah titik di kawasan Yogyakarta, World Mosquito Program Yogyakarta berhasil mengurangi kasus demam berdarah hingga 77%. Tak hanya itu, teknologi nyamuk berwolbachia ini juga menurunkan 86% kasus dengue yang dirawat di rumah sakit. Kalau selama ini kan yang dimusuhi nyamuknya, sekarang yang dimusuhi adalah virusnya.
Jadi kita mencoba agar virusnya itu tidak mampu menyebar di populasi. Seberapapun populasi nyamuknya, karena PSN masih tetap dilakukan, harus dilakukan. Pemberantasan sarang nyamuk itu harus tetap dilakukan. Karena nyamuk kan tidak hanya menyebarkan demam berdarah, ada nyamuk lain. Dan PSN itu akan juga berdampak pada nyamuk yang lain. Jadi berapapun populasi nyamuknya, yang penting berwolbakia, karena dengan adanya nyamuk yang berwolbakia, dia tidak akan menyebabkan penularan dengue. Ya, nanti setelah kami mendapatkan telurnya, kemudian telurnya akan disiapkan oleh teman-teman lab untuk dipotong menjadi strip-strip kecil yang akan dititipkan ke rumah-rumah warga, seperti itu. Nanti harapannya setelah telur itu dititipkan, kemudian dalam kurun waktu 9-14 hari setelahnya mereka akan berubah menjadi dewasa, kemudian akan keluar dari ember yang kami titipkan, lalu mereka akan kawin dengan nyamuk di populasi alam tersebut, sehingga harapannya adalah semua keturunan nyamuk yang ada di lokasi tersebut sudah mengandung Wolbachia. WMP dan tim menjalankan program ini di wilayah Sleman, Yogyakarta. 140.000 ekor nyamuk yang dipelihara setiap minggunya akan diperbarui tiap seminggu sekali di laboratorium. Dari jumlah itu ditargetkan akan menghasilkan 3 hingga 4 juta telur nyamuk. Koloni besar nyamuk tersebut akan dilepaskan di wilayah padat penduduk tiap minggunya. Layaknya hewan ternak, nyamuk berwolbachia ini juga perlu diberi makan secara rutin untuk para indukannya. Sekali tiap minggu, sekitar 15 hingga 20 menit per kandang, sukarelawan anggota WMP yang telah diperiksa kesehatannya akan memberi makan nyamuk-nyamuk tersebut dengan darahnya sendiri, seperti ini. Selain nyamuk sangat membutuhkan dan menyukai darah manusia, juga membuat produksi telur yang akan dihasilkan lebih banyak daripada jika menggunakan darah hewan. Metode ini dijamin aman, karena selain koloni nyamuk di laboratorium sudah sepenuhnya berwolbachia, nyamuk-nyamuk ini juga telah bersih dari virus lain seperti cikungunya dan Zika. Jadi hanya di awal saja Mbak, itu rasanya pengen jotos orang. Tapi setelah itu karena sudah terbiasa, hanya gatal-gatal biasa, karena memang nyamuk ini nyamuk sama seperti nyamuk yang suka menggigit kita sehari-hari, hanya memang intensitasnya akan lebih terasa karena nyamuk yang menggigit dalam waktu bersamaan kan memang jauh lebih banyak. Bayangkan satu kandang itu sekitar 300-400 ekor betina yang menggigit dalam waktu yang bersamaan. Jadi memang reaksinya akan lebih lebih berasa daripada digigit hanya satu ekor nyamuk. Bila seluruh proses ini telah dilakukan hingga menghasilkan telur-telur calon nyamuk yang berwolbachia, mereka akan dilepas di berbagai titik padat penduduk dengan tingkat penularan demam berdarah tinggi. Harapannya, pelepasan nyamuk berwolbachia akan menghasilkan keturunan nyamuk yang tak lagi mampu menularkan virus dengue. Lalu seperti apa penerapan dan pelepasan nyamuk-nyamuk ini di permukiman warga Sleman, Yogyakarta? Bagaimana para orang tua asuh bagi si nyamuk berperan penting bagi perkembangan nyamuk berwolbachia ini sehingga menekan laju penyebaran virus dengue? Salah satu proses penting dari keberhasilan penerapan teknologi Wolbachia adalah penitipan ember berisi telur-telur nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung Wolbachia kepada warga. Para warga yang dititipkan ember ini disebut orang tua asuh. Ya, orang tua asuh bagi para nyamuk berwolbachia. Program Wolbachia kali ini dilaksanakan di daerah Sleman, Yogyakarta dengan sebutan Siwoli Nyaman
atau Wolbachia, nyamuk aman cegah DBD di Sleman. Program ini menjadi salah satu alternatif pengendalian DBD di Kabupaten Sleman dan merupakan pelengkap program-program yang sudah diterapkan pemerintah setempat sebelumnya, seperti pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik nyamuk atau Jumantik. Ya, ini bukan program pendamping kita untuk memberantas nyamuk demam berdarah. Karena ini nggak mengganggu program kami. Artinya begitu Wolbachia ini diterapkan, kalau di situ memang terjadi kasus demam berdarah, ini tetap dilakukan seperti program pemerintah yang kita laksanakan sekarang. Artinya tetap dilakukan surveillance di situ, PE, penyelidikan epidemiologi, dan memang kalau terbukti ada KDRS, ya keturunan dari rumah sakit bahwa dia demam berdarah, berarti ada virus di masyarakat situ. Kemudian terbukti dari hasil PE-nya, penyelidikan epidemiologinya banyak yang panas, ya angka bebas jentiknya juga rendah, ya tetap kita fogging, meskipun itu nyamuk mahal, tetap kita fokus. Jadi mereka nggak mengganggu program yang ada di kita. Yang nantinya ember tersebut nanti diharapkan telur-telur nyamuk yang berada di dalam ember tersebut selama kurang lebih 6 bulan mereka bisa berkembang biak. Nah harapannya nyamuk-nyamuk yang sudah berwolbachia di ember tersebut bisa ibaratnya adalah kawin dengan nyamuk-nyamuk lokal yang sudah eksis sehingga nanti keturunan-keturunan berikutnya sudah berwolbachia. Nah kunci dari teknologi ini adalah salah satunya Wolbachia itu bisa diturunkan pada keturunan nyamuk-nyamuk berikutnya, sehingga nanti dengan satu aplikasi penitipan ember selama kurang lebih 6 bulan, itu bisa sustainable untuk sekian puluh tahun berikutnya. Sehingga harapannya dengan satu atau istilahnya one shot application, program ini bisa sustainable, bisa memproteksi dengue di wilayah Kabupaten Sleman. Ember berisi telur nyamuk berwolbachia yang dititipkan di rumah-rumah warga juga telah terbukti aman dari dengue, chikungunya, dan Zika. Program Siwoli Nyaman sendiri telah melibatkan 21 puskesmas, 13 wilayah, Kapanewon, 39 kelurahan, dan 588 padukuhan yang secara total meliputi daerah seluas 68 km persegi di Sleman. Sleman adalah 3 dari 3 kabupaten yang 5 kabupaten yang paling tinggi beban dengue-nya di DIY. Sehingga harapannya sesuai dengan prinsip dari pemanfaatan teknologi Wolbachia ini akan sangat cost efektif untuk diterapkan di wilayah-wilayah yang beban dengue-nya tinggi dan kepadatan penduduknya juga tinggi. Ini adalah salah satu pertimbangan kenapa kemudian Sleman dipilih menjadi wilayah kabupaten pertama tempat menjadi implementasi program ini. Untuk mendukung berjalannya program ini tentu sangat dibutuhkan partisipasi warga setempat, tidak hanya orang tua asuh bagi para telur nyamuk berwolbachia di dalam ember. Peran warga yang dengan antusias menjadi kader juga dibutuhkan sebagai motor dan pemantau jalannya program. Heni Yunita salah satunya. Kepala Dukuh atau Dusun Yapah di Sleman ini sangat antusias turut serta dengan berperan sebagai kader bersama anggota lainnya. Mereka bersama-sama mendukung program Siwoli Nyaman dengan harapan dusun mereka terbebas dari demam berdarah. Dari tim BMP memberi telur sama umpannya, kita taruh di embernya, kita kasih air setengah itu, terus kita tutup, kita tempatkan ke tempat yang aman. Habis itu 2 minggu ke depan kita lihat perkembangannya. Jadi setiap 2 minggu ke depan kan dilihat perkembangannya, dicek hasil embernya itu istilahnya kita lihat di embernya ada kalau ada selongsong pupanya itu berarti proses penetasan si telur Wolbachia ini kan berhasil gitu ya. Telur-telur nyamuk yang telah menetas akan dihitung oleh kader dan juga orang tua asuh. Bila jumlahnya lebih dari 50, maka misi dapat dikatakan berhasil.
Penempatan antar ember diletakkan dengan jarak per 75 meter agar lebih efektif. Penitipan dilakukan selama 6 bulan. Tugas para kader adalah memonitor progres ember di rumah-rumah orang tua asuh dan mengganti telur yang sudah menetas dengan telur yang baru tiap 2 minggu sekali. Sedangkan tugas orang tua asuh adalah menjaga ember-ember tersebut agar aman dan tidak terganggu dari banyak hal seperti serangga atau hewan lain, sekaligus menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Biasanya cuman ngikutin dari kader datang terus minta izin gitu. Biasanya kan ada yang kader yang misalnya belum tahu posisinya, nanti saya arahkan di sini gitu, terus nanti ngambil, dicuci, kasih air, terus dimasukin telur sama makanannya, terus ditaruh di tempat yang memenuhi syarat gitu. Jangan terlalu banyak karena sinar matahari, jangan menyentuh tanah, terus kalau bisa sih jangan dekat dengan pintu sama jendela, biar dianya keluar gitu, maksudnya menyebar, nggak masuk di lingkungan rumah aja gitu. Sebenarnya sempat ragunya apakah benar efisien untuk mencegah DBD gitu. Cuman ya coba kita ikuti dulu gitu. Sempat meningkat waktu itu di bulan Juli, yang tadinya aman gitu langsung ada tiba-tiba peningkatan yang amat drastis ya, dari yang 0 jadi 7 orang dalam waktu yang berdekatan. Alhamdulillah ya, kayaknya untuk saat ini yang paling terasa sih kasus DBD itu sendiri udah nggak ada malah di sini, terutama di Dusun Yapah itu udah 0 kasusnya. Iya, semenjak ada Woli. Kini, sudah ada 22.000 orang tua asuh dengan 22.000 ember yang ditargetkan akan menghasilkan jutaan nyamuk bebas virus dengue di Kabupaten Sleman. Bila populasi nyamuk Prolobakia sudah mencapai minimum 60% di suatu lokasi, maka lokasi itu dapat dikatakan terproteksi dari virus dengue. Setelah penerapan di Sleman, Yogyakarta rampung, perluasan manfaat Wolbachia di area Jogja lainnya juga telah disiapkan. Tidak menutup kemungkinan pula teknologi ini akan diterapkan di berbagai wilayah di penjuru Indonesia. Tentu, tujuannya adalah menyelamatkan Indonesia dari demam berdarah.